Sobat Jagat, perkenalkan nama aku Dinda sebagai tim edukasi, konservasi, dan riset di Jagat Satwa Nusantara. Hari ini aku bersama... Halo Sobat Jagat, kenalin aku Salsabila. Di sini aku sebagai akuaris di dunia air tawar. Di Keepers Jurnal kali ini, kita akan mengikuti keseharian Salsa sebagai akuaris. Yuk ikuti videonya sampai habis. Di balik kaca akuarium yang tenang, ada dedikasi yang tak terlihat. Setiap pagi, ia menyambut ribuan ikan yang bergantung pada fokus visualisasi matanya. Dari mencatat suhu, mengukur pH air, hingga memastikan takaran pakan sesuai jenis dan ukuran ikan. Semua dilakukan dengan hati-hati, karena di dunia air tawar, ketidakseimbangan sekecil apapun bisa berdampak besar. Baginya, menjaga kualitas air adalah menjaga kehidupan. Inilah kisah akuaris yang tak hanya merawat, tapi juga memahami ekosistem ini yang kompleks. Nah, Sal, jadi pertama-tama kita seperti apa nih prosedurnya? Jadi, prosedur untuk pengecekan pH di dunia air tawar, pertama-tama kita harus menyiapkan bahan dan alatnya. Bahannya yaitu berupa sampel air dari kolam atau akuarium yang ada di dunia air tawar, dan alatnya berupa tabung reaksi dan reagen. Nah, setelah itu kita mengambil sampel sebanyak 5 ml lalu diteteskan ke dalam reagennya. Setelah itu dikocok perlahan, lalu disamakan dengan skala yang ada di buku pH tersebut. Berarti ini pH-nya menandakan tinggi, Kak. Sehingga aku harus ngecek lagi pH yang lebih dari 7. Nah, caranya sama. Kita ambil tabung reaksi dan sampel airnya. Kak Dinda mau coba? Boleh? Boleh. Silahkan. Sebanyak 5 ml. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan high range pH. pH yang bisa mengukur lebih dari 7,5, Kak. Oh, iya, dikocok terlebih dahulu. Oke. Kemudian diteteskan sebanyak 5 tetes. 3, 4, 5. Oke, cukup. Kemudian dikocok terus secara perlahan sama seperti tadi. Biarkan dia sampai dengan homogen. Setelah itu baru bisa dites menggunakan skala master chip-nya. Ini sudah menunjukkan bahwa pH di kolam ikan ini yaitu 8. Oh, oke, baik. Sangat banyak ya untuk prosedurnya ya. Iya. Nah, aku mau tanya beberapa nih, Sal. Jadi untuk pH dan juga suhu itu seberapa penting sih untuk ekosistem di air tawar? Oh, tentunya itu penting banget, Kak, karena pH sama suhu itu yang akan menentukan ikannya sakit atau sehat, seperti itu. Fluktuasi pH sama suhu yang ekstrim itu dapat membuat ikan itu selain stres, yaitu merusak jaringan insang, kemudian merusak jaringan mata, merusak jaringan kulit, sampai dengan kematian. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga kestabilan pH dan suhu agar ikannya tetap sehat dan sejahtera. Nah, jadi setelah kita mengecek pH di kolam ini, kenapa harus 2 kali? Apakah memang baik untuk air di sini atau bagaimana ya, Sal? Jadi, alasan saya mengecek secara 2 kali karena pengecekan pertama itu menggunakan pH yang biasa. Skala pH yang biasa yang berwarna biru ini menunjukkan dari angka 6 sampai dengan 7,5. Sedangkan nih, Kak, skala pH di dunia air tawar itu bisa dimulai dari 0 hingga dengan 14. Nah, 0 dari hingga 14 itu menunjukkan bahwa pH yang asam menunjukkan di bawah 6, sedangkan 7 ke atas itu menunjukkan pH yang basa, seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, Kak, pH itu merupakan, buat teman-teman yang belum tahu, pH itu merupakan potential of hydrogen. Sebagai penentu, perairan tersebut menunjukkan perairan yang asam atau basa, seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan memang asamnya itu tinggi, bagaimana sih cara untuk menanggulangi atau menurunkan pH di kolam ini? Ketika asamnya tinggi atau asamnya rendah, itu tergantung kembali lagi kepada ikannya. Karena ikan itu banyak tipenya. Ada yang suka di black water. Black water itu sebutan bagi kami atau sebutan di perikanan yang menunjukkan bahwa ikan lebih senang berada di perairan yang asam. Ada juga nih, Kak, ikan yang suka di pH tinggi atau di high range pH. Nah, itu banyak lagi jenisnya. Ada ikan siklit tuh. Kecuali kalau ikan-ikan yang senang di pH-nya
rendah itu ada ikan-ikan rasbora yang kecil-kecil, atau ikan manfish. Mungkin teman-teman lebih tahu ikan manfish. Dia lebih suka di black water, seperti itu. Black water itu ikan yang hidupnya di pH yang rendah, seperti itu, atau asam. Tiap ikan itu mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda ya, Iya, Sal ya? beda-beda. Maka dari itu aku kalau misalkan ngerjain parameter air, aku juga ngeliat dulu, oh ini ikan apa, jenisnya apa, di habitat aslinya mereka berapa. Karena optimalisasi pH di habitat aslinya berbeda-beda juga. pH itu ada yang dimulai dari pH yang optimal ya Kak, dari 6 sampai dengan 8. Atau biasanya para penghobi itu cukup di antara 7,5. Sedangkan pH yang ekstrim yang bisa bikin ikan stres dan hampir dengan kematian itu bisa di atas 8. Apabila ikan-ikan yang nggak bisa kuat pH tinggi tuh, dia akan mati di pH yang tinggi. Mungkin contohnya ikan rasbora ya Kak, yang dimana ikan rasbora itu dia lebih senang hidup di black water, yang dimana black water itu merupakan pH yang rendah atau asam, seperti itu. Maka dari itu ketika ikan rasbora hidup di pH yang rendah atau di pH yang tinggi, dia akan mati teman-teman gitu. Jadi ada juga saya mensiasati bagaimana caranya pH itu tetap stabil. Karena ada yang lebih penting juga teman-teman, selain mengoptimalkan pH, tetapi juga harus menstabilkan pH. Karena ada pepatah dari penghobis, kakak-kakak, ikan juga bisa bertahan di pH yang tidak optimal, tetapi harus stabil. Daripada ikan yang hidupnya di perairan yang pH-nya tidak stabil. Seperti itu. Oke, jadi setiap ikan itu mempunyai spesifikasi untuk ekosistem yang lebih baik juga ya, Iya, Sal, ya, untuk betul. ekosistem yang lebih sehat juga. Iya. Jadi memang di dunia air tawar ini sebagai akuaris setiap harinya memang mengecek pH untuk di setiap kolamnya ya, Sal ya? Iya Kak, betul banget. Jadi setiap hari itu kita selalu ngecek kualitas air, memonitoring kualitas airnya dimulai dari pH dan suhu dan yang lainnya. Selain itu juga kita ngecek kualitas ikannya, apakah dia ada yang sakit atau dia ada yang mati, seperti itu. Nah, jadi seperti itu Sobat Jagat, seorang akuaris di dunia air tawar Jagat Satwa Nusantara itu merawat dan juga memelihara ikan di akuarium dengan sepenuh hati, seperti memeriksa air dengan pH-nya, amoniaknya, juga memeriksa kondisi ikan apakah sehat maupun sakit. Yuk kita lanjutin aktivitas dari keseharian Salsa. Selanjutnya, aktivitas apa nih Sal yang kamu lakukan setiap hari? Jadi kita akan memberi makan ikan avocado puffer nih Kak kali ini. Oke, jadi penakaran dan juga distribusi pakan di setiap ikan di sini tuh gimana sih Sal? Untuk yang menakar itu dilakukan oleh dokter hewan dan kurator kita di sini Kak. Nah, penakarannya menggunakan 1 sampai 5 dari biomasa ikannya. Feeding rate-nya tuh 1 sampai 5 kayak gitu Kak. Berbeda sama feeding rate yang ada ikan yang dibudidayakan atau ikan aquaculture. Mereka biasanya menggunakan 3 sampai 5% dari biomasa ikan kayak gitu. Tapi untuk yang mengeprep itu dilakukan oleh tim food prep di dapur pakan ikan. Ada Kak di sini kita di unit DAT. Seperti itu. Nah, kenapa berbeda 1 sampai 5 sedangkan ikan yang dibudidayakan itu 3 sampai 5? Itu karena ikan yang ada di dunia air tawar ini merupakan ikan hasil tangkapan alam, sehingga pencernaannya berbeda dengan ikan yang dibudidayakan nih Sobat Jagat, kayak gitu. Yang dimana ikan-ikan yang dibudidayakan sistem pencernaannya sudah diefisiensikan dan disesuaikan dengan ruang geraknya, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada adaptasi juga ya di sini ya, dan juga ada sistemnya seperti apa porsi-porsinya ya. Nah, lalu untuk distribusi pakannya itu seperti apa sih? Distribusi pakannya kita dilakukan setiap hari, tentunya Kak. Udah ada jadwalnya tertentu. Jadi setiap kiper memberikan pakan sesuai dengan zonanya yang sudah di prep seperti ini. Jadi seperti itu Sobat Jagat, untuk menjadi seorang akuaris harus memiliki dedikasi yang tinggi untuk merawat dan juga melestarikan ikan di air tawar dan juga mengetahui pengetahuan ikan dan juga ekosistem di air tawar. Ingin belajar lebih lanjut menjadi akuaris? Yuk kunjungi dunia air tawar Jagat Satwa Nusantara.